Jadi teman-teman, di lereng gunung ini benar-benar melimpah artefak-artefak yang sangat kaya. Jika kita lihat lantai dan permukaan tanah ini, ternyata adalah jutaan fragmen tembikar, terakota, gigi-gigi binatang, dan lah. Jadi ada tebal-tebal seperti ini. Ini adalah keramik Tiongkok yang mahal, yang dikapalkan ya dari pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur selatan dari negeri Tiongkok ya, terutama pada masa dinasti Ming yang sangat menjalin hubungan dengan Majapahit itu. Kemungkinan kita juga akan menemukan harta karun yang sangat melimpah di sini. Ya ini. Jadi coba kita lihat lantai ini penuh dengan keramik Tiongkok ya. Jadi sekali lagi kita akan mengacu kepada berita Negara Kertagama, terutama Pupuh 17 baris keempat tadi ya. Disebutkan bahwasanya sehabis hujan seperti ini juga sehabis hujan, itu Raja Hayam Wuruk mengunjungi Siman yang terletak di selatan Jalagiri, terletak di selatan dari ibu kota Majapahit di Trowulan, dalam menghadiri upacara prasetyan dan pertemuan-pertemuan yang itu sangat ramai tiada henti-hentinya, termasuk mengunjungi Wewe Pikatan dan Candi Limo yang setempat ya. Diduga Siman ini juga terletak di Jatirejo ya, di lereng Gunung Anjas Moro ini. Dan ini bayangkan, coba inilah, ini baru temuan di permukaan keramik yang sangat melimpah seperti ini. Jadi akan terlihat ya seperti ini. Nah, coba agak ke sini coba. Di sini banyak putih-putih, ini artinya ini adalah keramik Tiongkok yang sangat langka. Bahkan ada tulang-tulang yang sangat aneh. Jadi tulang-tulang seperti ini tuh banyak. Dan ini sangat aneh. Kemungkinan gigi-gigi binatang atau raja mangsa ya, yaitu daging-daging dari rusa, dari celeng, dari kemudian kerbau liar atau kemudian banteng liar yang itu merupakan makanan dari para petinggi kerajaan Majapahit, dengan wadah-wadah yang terbuat dari mangkok-mangkok porselen masa-masa dinasti-dinasti yang ada di Tiongkok ya, dinasti Sung, dinasti Ming, dinasti Wang. Ini sangat melimpah sekali. Coba kita lanjutkan ke arah atas ini ya. Kemungkinan kita juga menemukan banyak sekali artefak-artefak penting selain kemudian mengacu pada kitab Negara Kertagama Pupuh 17. Nah, seperti ini. Jadi ini tembikar semua ini. Lah, seperti ini. Jadi ini semuanya tembikar. Jadi dari bibir-bibir pecahan gentong, pecahan gerabah, pecahan kendil, gendok, kendi, jambangan, kekep, ngaron, ya banyak sekali istilah-istilah yang sangat berhubungan dengan gerabah-gerabah pada masa kuno. Jadi selain di sini kita menemukan temuan-temuan dari tembikar yang melimpah, juga keramik Tiongkok, juga batu. Nah ini ada keramik bagian bawah yang berwarna coklat. Jadi ini glasurnya ini coklat, berbeda dengan keramik-keramik yang hijau tadi ya. Jadi bulat sekali sini. Ini sangat langka sekali dan tiada duanya tentunya, dan tergeletak di mana-mana. Artinya jika kita kumpulkan tentu ini lebih dari satu kontainer artefak-artefak di sini. Bisa membayangkan ya kehidupan di masa kerajaan Majapahit. Di sini adalah area pertemuan, termasuk kemudian bisa saja pasanggerahan, bisa saja istana musim panas, bisa saja kemudian tempat-tempat pertemuan rahasia dalam menyusun strategi dan mengatur negara ya. Jadi coba kita berjalan ke arah barat ini, dan di sini memang di dalam hutan ini ya, yang sebagian juga ditanami oleh warga dengan singkong, dengan palawija, dengan jagung ya, dan berbagai macam tanaman yang lainnya, termasuk di sebelah sana itu sudah rimbun dengan tanaman jagung ya. Dan di sini memang tanahnya tersingkap ini karena memang dikelola oleh warga, dan ternyata temuan artefak-artefak ini sangat penting ya, dari batu, terakota, tembikar, keramik Tiongkok, maupun gigi-gigi yang sangat misterius tentunya. Jadi ini sehabis hujan ya. Nah ini bahkan bisa jadi kita jika mengacu kepada kitab Negara Kertagama Pupuh 50 misalnya ya, baris 1 itu bahwasanya Raja Hayam Wuruk telah menyiapkan perburuan dengan menyiapkan kuda, senjata, kereta yang ditarik oleh lembu bersama beberapa pasukan mengunjungi hutan Nandawa untuk berburu. Nah, sistemnya berburu sebagaimana pemberitaan Negara Kertagama itu tidak hanya dihadiri oleh prajurit maupun para petinggi, bahkan
bahkan sebagian para brahmana yang seharusnya welas asih ikut juga terjun dalam perburuan binatang. Nah, dalam negara Kertagama pukul 50 ini dijelaskan ketika prajurit ini menyebar dengan berkeliling dalam sebuah hutan yang sangat luas, ini membakar keliling sehingga kemudian hewan-hewan mengumpul ke tengah. Prajurit pun dengan kemudian membakar dan tabu-tabuan hewan-hewan itu panik gitu, sehingga kemudian diceritakan bahwasanya celeng, kijang, menjangan ini sampai berlarian lupa daratan. Nah ini sehingga kemudian mereka mengumpul ke dalam sebuah titik. Nah di dalam sebuah titik mereka gemetar. Kemudian di situ ternyata serigala bermusyawarah kepada singa. Apa yang harus kita lakukan? Jadi singa kemudian memberikan solusi. Kalau yang kemudian memburu kita adalah raja, kita harus senantiasa berbahagia karena mati di tangan raja akan masuk surga. Kalau kita ketemu dengan tripaksa, jadi ada tripaksa, yaitu para pendeta dari golongan resi, dari Saugata, Buddha dan Siwa ya, dari golongan pendeta Siwa. Nah, ini kemudian maka kita harus nurut saja kepada para pendeta. Tetapi kalau kita itu bertemu dengan orang jahat, pilihan kita cuma dua. Kalau dia lemah, kita harus melawannya. Kalau dia kuat, kita harus lari saja. Karena mati di tangan penjahat merupakan mati konyol. Nah, seperti ini. Ini luar biasa sekali, ada banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa petik, termasuk kemudian di sini ya, di kebun jagung ini ya. Memang ini di atas bukit, kemungkinan dahulu semacam pasanggrahan. Dan banyak sekali memang banyak sekali pecahan-pecahan tembikar yang melimpah. Nah, banyak sekali. Jadi keterbatasnya sumber informasi, tapi untungnya ya ada negara Kertagama yang sempat terselamatkan sehingga kemudian menjadi rujukan kita untuk menginterpretasi desa-desa, termasuk upacara-upacara. Dan hijau, ada keramik Tiongkok yang sangat hijau dan yang sangat langka ya, menginterpretasi yang kemudian berdasarkan negara Kertagama, aktivitas-aktivitas yang ada di selatan dari Puri atau istana kerajaan Majapahit. Nah ini ada motifnya ini. Nah, cuma samar ini ya, jadi kayak motif kayak huruf Cina gitu loh ya, karena memang ini diimpor dari Tiongkok ya. Jawa ini belum bisa membuat keramik putih yang bergelasur hijau, ini belum bisa karena ini pembakarannya itu di atas 1000 derajat. Dan ini ada jenis batuan tertentu yang ada di dataran Tiongkok untuk membuat keramik ini. Sedangkan keramik-keramik lokal yang tercecer di sini ini masih seperti ini. Nah, hingga saat ini sebagian besar gentong, kuali, kekep, kemudian kendil, kendi itu semuanya masih berbentuk tanah liat yang dibakar berwarna merah sampai saat ini. Mungkin kecualian ada di Gosaring Gresik, itu ada juga diduga ada semacam produksi keramik yang sudah bergelasur ya, dengan warna yang berbeda dengan warna yang ada di Tiongkok. Dapat kita lihat ya di dataran ini memang kemungkinan kita akan setelah hujan gitu ya. Nah, selain itu gitu, warga pernah menemukan fragmen emas gitu ya di lokasi ini. Kemudian ada satu gentong koin kepeng Tiongkok atau yang disebut juga koin gobok. Nah, kemudian juga ada beberapa yang nemu dalam bentuk ceceran yang sudah berupa fragmen pecah-pecah. Juga ada yang mengumpulkan yang masih utuh 42, 52 gitu ya. Ini merupakan peradaban. Dan ini ada semacam keramik tipis yang bermotif juga indah. Nah ini dan ini banyak, bisa lebih dari satu kontainer kalau dikumpulkan. Nah ini kalau semoga lokasi ini tetap lestari dan artefak-artefak ini tetap berada di sini gitu ya, tidak hilang, karena memang lokasi ini sangat pantas menjadi semacam kajian historis ya, sebuah lokasi untuk studi sejarah kerajaan Majapahit penuh dengan artefak-artefak yang dimungkinkan di permukaan saja ini sangat melimpah berbagai macam artefak itu. Ya di sana juga ada batu raksasa yang sangat misteri. Coba kita lihat di sana, kita jadi penasaran. Nah di sini, apakah di situ di bawahnya juga disimpan rahasia-rahasia masa lalu? Kita coba menyibaknya. Apakah peradaban Neolitik, Megalitik? Nah, coba bayangkan beratnya ya. Ini ada cuwilannya. Cuwilannya itu fragmen. Ini sebesar ini. Diduga ini mangkok raksasa, mangkok besar ya, yang sangat tebal. Nah, ini kemungkinan mangkok untuk menyebutkan gule. Nah, gule masa lalu itu karena hutan di sini itu banyak binatang. Ada celeng, ada kijang, ada menjangan, ada kancil, ya ada badak, ada banteng liar, ada kerbau liar. Dan tentunya masakan-masakan pada masa kuno itu sangat beragam sekali ya, pada masa itu ya, luar biasa sekali. Dan di area yang sekarang ini menjadi kebun
berjagung di sebuah bukit yang indah, kita akan bisa melihat pemandangan dari sini. Kemungkinan kota Trowulan yang ada di sana sangat terlihat dari bukit atas bukit ini. Jadi kota Trowulan dari sini ini sekitar 4 km saja. Karena di sini itu lereng Gunung Anjas-Moro. Lereng Gunung Anjas-Moro. Bahkan Istana Pojok Tenggara ini sudah tepat berada di lereng Gunung Anjas-Moro, tepatnya di Desa Lebak Jabung saat ini. Temuan yoni raksasa, deretan umpak-umpak batu raksasa, struktur dan tembok batu bata kuno, termasuk jejak-jejak pemujaan lainnya, lingga yoni ya, arca-arca yang bersifat Buddha, termasuk itu juga mengumpul di Lebak Jabung. Di situ diceritakan bahkan Kidung Wargasari gitu ya. Kidung Wargasari setelah menikmati pemandangan indah di lereng Gunung Anjas-Moro, mengunjungi sungai-sungai yang sangat elok dan pemandangan yang sangat indah, termasuk kemudian kondisi-kondisi bangunan sucinya, termasuk sang Wargasari ini ternyata adalah seorang biksu muda beragama Buddha. Kemudian mau hendak ditasbihkan sebagai seorang biksu menuju ke Lemah Citra, itu pertama-tama dari Jabung, dari desa Jabung gitu ya, melewati Banjaran Getas yang saat ini masih ada, yaitu Getas, Banjaran Getas. Setelah itu Sumengka, sekarang masih Sumengko. Setelah itu Kumitir, melewati sebelah timur tembok Istana Kumitir sampai menuju Lemah Citra. Nah, ini salah satu sebuah gambaran atau memori yang sangat berharga ya pada masa lalu. Di sini ada semacam batu raksasa yang di atasnya itu ada batu-batu kecil yang di bawahnya penuh dengan fragmen tembikar atau gerabah kuno atau kemudian pecahan-pecahan wali dan pagi. Nah, coba kita lihat di sini ada tapak yang biasa dilalui oleh warga untuk kemudian melanjutkan. Ini ada sesuatu yang aneh, apakah ada batu dakon, batu lumpang, atau kemudian jejak-jejak peninggalan leluhur lainnya gitu ya. Coba kita telisik. Dan di sini itu ya, ini ada batu raksasa seakan ditumpahkan ke batu yang lainnya. Teman Pak, ini bukan misterius, ini harta karun yang sudah muncul. Ini Pak, koin Tiongkok Pak. Koin kepeng Tiongkok setelah kena hujan terlihat teman-teman. Lah ini ya, bisa terbaca ini. Nah, jadi yang berdiri seperti manusia samping kiri ini namanya bau, artinya mata uang. Yang paling bawah ini namanya tong, artinya kaisar. Jadi yang atas ini cukup kuno ya dan fragmen. Jadi tong bau itu artinya mata uang kaisar dengan nama 2 yang ada di angka yang sudah remuk atau yang sudah luar biasa. Ini artefak-artefak yang sangat penting yang ada di sini ya. Kita artefak ini karena artefak langka, coba kita simpan saja. Kita simpan saja ya, semoga bermanfaat untuk edukasi daripada kemudian menjadi sampah yang terserak di mana-mana. Ini bisa kemudian kita edukasi sebagai bukti-bukti historis pada masa lalu. Jadi di dekat batu ini, kemungkinan di dalam batu ini juga ada kumpulan seperti ini ya, yang disebutkan leluhur kita. Coba kita teliti rahayu rahayu. Apakah ada batu dakon, batu kurit, atau batu lumpang yang ada di atasnya, atau sesuatu yang tersembunyi di bawahnya? Apa itu ya? Sesuatu tinggalan yang cukup menarik ya. Ini ada artinya memang di sini sekali lagi tinggalan yang di permukaan ternyata sangat melimpah dengan artefak-artefak yang sangat indah. Semoga suatu saat nanti itu menjadikan semacam anak-anak SD, SMP, SMA atau kuliah riset tentang sejarah kerajaan Majapahit, langsung datang ke lapangan, langsung kemudian menemukan artefak-artefak yang sangat penting, baik itu berupa batu, terakota, tembikar, keramik Tiongkok maupun koin-koin kepeng, tidak menutup kemungkinan menemukan emas dan permata kerajaan Majapahit. Semoga kemudian hal-hal seperti ini tetap bermanfaat dan tetap lestari, selalu memberikan wawasan tentang kemegahan dan kejayaan di masa lalu. Leluhur kita berhasil menata Nusantara dan menyatukannya dengan sangat luas dan sangat sederhana. Artinya ini sebuah motivasi dan inspirasi untuk kita semua yang patut kita ambil pelajaran darinya. Semoga bermanfaat.